Bab 11, bertindak dengan cara tertentu. Berpikir dengan cara tertentu akan membawa kekayaan ke arah Anda, tapi Anda tak boleh menggantungkan diri pada berpikir saja tanpa memberi perhatian pada tindakan pribadi Anda. Seseorang tak boleh hanya berpikir saja tanpa tindakan pribadinya yang harus melengkapi pikirannya. Dengan berpikir Anda bisa menyebabkan emas dari jantung gunung dibawa ke arah Anda. Namun, emas tidak digali sendiri, keluar sendiri membentuk koin sendiri dan menggelinding melalui jalan mencari jalannya sendiri menuju Anda. Makhluk hidup dan segala benda mati bekerja untuk membantu apa yang Anda ingini, tapi aktivitas pribadi Anda harus sedemikian rupa hingga Anda bisa menerimanya secara tepat. Apa yang Anda ingini saat apa yang Anda ingini itu datang pada Anda. Keyakinan dan tujuan secara positif mengecamkan gambar mental Anda pada substansi tak berpikir, yang mempunyai hasrat yang sama untuk hidup lebih dari yang Anda punya, dan gambar itu yang diterima dari Anda menyebabkan semua kekuatan kreatif bekerja di dalam dan melalui saluran-saluran aksi regular mereka dan diarahkan menuju Anda. Bukan bagian Anda untuk menuntun cara proses kreatif ini. Yang Anda harus lakukan adalah mempertahankan gambar mental Anda, menguatkan tujuan Anda untuk merealisasikannya dan mempertahankan keyakinan serta bersikap bersyukur. Tapi Anda harus bertindak dengan cara tertentu sehingga Anda bisa menerima apa yang menjadi bagian Anda saat apa yang Anda ingin itu datang pada Anda, sehingga Anda bisa mendapat apa-apa yang Anda punyai di gambar mental Anda dan menempatkan Anda di tempat yang tepat saat hal itu tiba. Bab 12, tindakan efektif. Anda harus menggunakan pemikiran Anda seperti yang diarahkan pada bab-bab sebelumnya, dan mulai melakukan apa yang dapat Anda lakukan di tempat Anda berada, dan Anda harus melakukan semua yang dapat Anda lakukan di tempat Anda berada. Anda dapat maju hanya dengan menjadi lebih besar dari tempat Anda saat ini, dan tidak ada orang yang lebih besar dari tempatnya saat ini yang meninggalkan pekerjaan apapun yang berkaitan dengan tempat itu. Dunia hanya maju oleh mereka yang lebih dari sekadar mengisi tempat mereka saat ini. Jika tidak ada orang yang cukup memenuhi tempatnya saat ini, Anda dapat melihat bahwa pasti ada kemunduran dalam segala hal. Mereka yang tidak cukup mengisi tempat mereka saat ini menjadi beban berat bagi masyarakat, pemerintah, perdagangan, dan industri. Mereka harus dibawa oleh orang lain dengan biaya yang besar. Kemajuan dunia hanya terhambat oleh mereka yang tidak memenuhi tempat-tempat yang mereka pegang. Mereka termasuk dalam zaman sebelumnya dan tingkat atau bidang kehidupan yang lebih rendah, dan kecenderungan mereka menuju kemerosotan. Tidak ada masyarakat yang bisa maju jika setiap orang lebih kecil dari tempatnya. Evolusi sosial dipandu oleh hukum evolusi fisik dan mental. Di dunia hewan, evolusi disebabkan oleh kehidupan yang berlebihan. Ketika suatu organisme memiliki lebih banyak kehidupan daripada yang dapat diekspresikan dalam fungsi bidangnya sendiri, ia mengembangkan organ-organ dari bidang yang lebih tinggi, dan spesies baru muncul. Tidak akan pernah ada spesies baru jika tidak ada organisme yang lebih dari memenuhi tempatnya. Hukumnya persis sama untuk Anda menjadi kaya. Anda bergantung pada penerapan prinsip ini pada urusan Anda sendiri. Setiap hari adalah hari yang sukses atau hari kegagalan, dan hari-hari sukseslah yang memberi Anda apa yang Anda inginkan. Jika setiap hari gagal, Anda tidak akan pernah bisa menjadi kaya, sedangkan jika setiap hari sukses, Anda tidak bisa gagal untuk menjadi kaya. Jika ada sesuatu yang mungkin dilakukan hari ini, dan Anda tidak melakukannya, Anda telah gagal sejauh menyangkut hal itu, dan konsekuensinya mungkin lebih buruk dari yang Anda bayangkan. Bab 13, masuk ke bisnis yang tepat. Keberhasilan dalam bisnis tertentu bergantung pada satu hal: Anda memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam bisnis itu dalam keadaan berkembang dengan baik. Tanpa kemampuan bermusik yang baik, tidak ada yang bisa berhasil sebagai guru musik. Tanpa kemampuan mekanik yang berkembang dengan baik, tidak ada yang bisa mencapai kesuksesan besar dalam perdagangan mekanik manapun. Tanpa kebijaksanaan dan kemampuan komersial, tidak ada yang bisa berhasil dalam pengejaran perdagangan. Tetapi untuk memiliki dalam keadaan berkembang dengan baik, kemampuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan khusus Anda tidak menjamin menjadi kaya. Ada musisi yang memiliki bakat luar biasa, namun tetap miskin. Ada pandai besi, tukang kayu, dan sebagainya yang memiliki kemampuan mekanik yang sangat baik, tetapi tidak menjadi kaya. Dan ada pedagang dengan kemampuan yang baik untuk berurusan dengan laki-laki yang tetap gagal. Fakultas yang berbeda adalah alat. Sangat penting untuk memiliki alat yang baik, tetapi juga penting bahwa alat tersebut harus digunakan dengan cara yang benar. Satu orang dapat mengambil gergaji yang tajam, kotak, pesawat yang bagus, dan sebagainya, dan membuat perabot yang bagus. Orang lain dapat mengambil alat yang sama dan mulai bekerja untuk menduplikasi artikel tersebut,
tetapi produksinya akan gagal. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan alat yang baik dengan cara yang sukses. Berbagai kemampuan pikiran Anda adalah alat yang harus Anda gunakan untuk membuat Anda kaya. Akan lebih mudah bagi Anda untuk berhasil jika Anda terjun ke bisnis yang dilengkapi dengan alat mental. Secara umum, Anda akan melakukan yang terbaik dalam bisnis yang akan menggunakan kemampuan terkuat Anda yang mana Anda secara alami paling cocok. Tapi ada batasan untuk pernyataan ini juga, tidak seorang pun boleh menganggap panggilannya sebagai sesuatu yang tidak dapat ditarik kembali oleh kecenderungan-kecenderungan yang dengannya dia dilahirkan. Anda bisa menjadi kaya dalam bisnis apapun, karena jika Anda tidak memiliki bakat yang tepat, Anda dapat mengembangkan bakat itu hanya berarti bahwa Anda harus membuat alat Anda seiring berjalannya waktu, alih-alih membatasi diri Anda pada penggunaan alat yang Anda gunakan sejak lahir. Akan lebih mudah bagi Anda untuk berhasil dalam pekerjaan yang Anda sudah memiliki bakat dalam keadaan berkembang dengan baik, tetapi Anda dapat berhasil dalam pekerjaan apapun, karena Anda dapat mengembangkan bakat apapun yang belum sempurna, dan tidak ada bakat yang setidaknya belum Anda miliki. Anda akan menjadi kaya paling mudah dalam usaha, jika Anda melakukan apa yang paling cocok untuk Anda, tetapi Anda akan menjadi kaya paling memuaskan jika Anda melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Melakukan apa yang ingin Anda lakukan adalah hidup, dan tidak ada kepuasan nyata dalam hidup jika kita dipaksa untuk selamanya melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, dan tidak akan pernah bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan. Dan sudah pasti bahwa Anda dapat melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Keinginan untuk melakukannya adalah bukti bahwa Anda memiliki kekuatan di dalam diri Anda yang dapat melakukannya. Keinginan adalah manifestasi dari kekuatan. Keinginan untuk memainkan musik adalah kekuatan yang dapat memainkan musik yang mencari ekspresi, dan perkembangan keinginan untuk menciptakan perangkat mekanis adalah bakat mekanis yang mencari ekspresi dan perkembangan. Di mana tidak ada kekuatan, baik yang berkembang maupun yang belum berkembang, untuk melakukan sesuatu, tidak pernah ada keinginan untuk melakukan hal itu, dan di mana ada keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu, itu adalah bukti pasti bahwa kekuatan untuk melakukannya itu kuat, dan hanya perlu dikembangkan dan diterapkan dengan cara yang benar. Semua hal lain dianggap sama, yang terbaik adalah memilih bisnis yang memiliki bakat terbaik yang Anda kembangkan. Tetapi jika Anda memiliki keinginan yang kuat untuk terlibat dalam bidang pekerjaan tertentu, Anda harus memilih pekerjaan itu sebagai tujuan akhir yang Anda tuju. Bab 14, Kesan akan perkembangan. Apakah Anda mengubah pekerjaan Anda atau tidak? Tindakan Anda untuk saat ini haruslah yang berkaitan dengan bisnis di mana Anda sekarang terlibat. Anda dapat masuk ke bisnis yang Anda inginkan dengan memanfaatkan bisnis yang sudah Anda bangun secara konstruktif dengan melakukan pekerjaan sehari-hari Anda dengan cara tertentu. Dan sejauh bisnis Anda terdiri dari berurusan dengan orang lain, baik secara pribadi atau melalui surat, pemikiran utama dari semua upaya Anda adalah menyampaikan kesan peningkatan kepada pikiran mereka. Peningkatan adalah apa yang dicari oleh semua pria dan semua wanita. Itu adalah dorongan dari kecerdasan tak berbentuk di dalam diri mereka, mencari ekspresi yang lebih penuh. Keinginan untuk meningkat melekat pada semua alam. Itu adalah dorongan mendasar dari alam semesta. Semua aktivitas manusia didasarkan pada keinginan untuk meningkat. Orang mencari lebih banyak makanan, lebih banyak pakaian, tempat tinggal yang lebih baik, lebih banyak kemewahan, lebih banyak keindahan, lebih banyak pengetahuan, lebih banyak kesenangan, peningkatan sesuatu, lebih banyak kehidupan. Setiap makhluk hidup berada di bawah kebutuhan ini untuk kemajuan yang berkelanjutan, di mana peningkatan kehidupan berhenti, kehancuran dan kematian terjadi sekaligus. Manusia secara naluriah mengetahui hal ini, dan karenanya dia selamanya mencari lebih banyak. Hukum peningkatan terus-menerus ini dikemukakan oleh Yesus dalam perumpamaan tentang talenta. Hanya mereka yang memperoleh lebih banyak yang mempertahankan apapun dari dia yang tidak memiliki apapun akan diambil, bahkan apa yang dimilikinya. Keinginan normal untuk meningkatkan kekayaan bukanlah hal yang jahat atau tercela. Itu hanyalah keinginan untuk hidup yang lebih berkelimpahan. Itu adalah aspirasi. Dan karena itu adalah naluri terdalam dari kodrat mereka. Semua pria dan wanita tertarik kepadanya yang dapat memberi mereka lebih banyak sarana hidup. Dengan mengikuti cara tertentu seperti yang dijelaskan di halaman sebelumnya, Anda mendapatkan peningkatan terus-menerus untuk diri Anda sendiri, dan Anda memberikannya kepada semua orang yang berurusan dengan Anda. Anda adalah pusat kreatif, dari mana peningkatan diberikan kepada semua orang. Pastikan akan hal ini, dan sampaikan kepastian fakta tersebut kepada setiap pria, wanita, dan anak yang berhubungan dengan Anda. Sekecil apapun transaksinya,
Meskipun hanya menjual sebatang permen kepada seorang anak kecil, pikirkan peningkatan, dan pastikan pelanggan terkesan dengan pemikiran tersebut. Sampaikan kesan kemajuan dengan semua yang Anda lakukan, sehingga semua orang akan menerima kesan bahwa Anda adalah orang yang maju, dan bahwa Anda memajukan semua orang yang berurusan dengan Anda. Bahkan kepada orang-orang yang Anda temui secara sosial, tanpa memikirkan bisnis apapun, dan kepada siapa Anda tidak mencoba menjual apapun, pikirkan peningkatan. Anda dapat menyampaikan kesan ini dengan memegang keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa Anda, diri Anda sendiri, menghalangi peningkatan dan dengan membiarkan keyakinan ini menginspirasi, mengisi, dan meresapi setiap tindakan. Lakukan semua yang Anda lakukan dengan keyakinan kuat bahwa Anda adalah pribadi yang maju, dan bahwa Anda memberikan kemajuan kepada semua orang. Rasakan bahwa Anda menjadi kaya, dan dengan melakukan itu Anda membuat orang lain kaya, dan memberikan manfaat bagi semua orang. Jangan menyombongkan diri atau menyombongkan kesuksesan Anda, atau membicarakannya secara tidak perlu. Iman yang benar tidak pernah sombong. Dimanapun Anda menemukan orang yang sombong, Anda menemukan orang yang diam-diam ragu dan takut. Rasakan saja imannya, dan biarkan itu berhasil dalam setiap transaksi. Biarkan setiap tindakan dan nada serta penampilan mengungkapkan kepastian yang tenang bahwa Anda menjadi kaya, bahwa Anda sudah kaya. Bab 15. Kepribadian unggul. Apa yang telah saya katakan di bab terakhir juga berlaku untuk orang profesional dan pencari nafkah seperti halnya orang yang berkecimpung dalam bisnis perdagangan. Tidak peduli apakah Anda seorang dokter, guru, atau pendeta, jika Anda dapat meningkatkan kehidupan orang lain dan membuat mereka menyadari fakta tersebut, mereka akan tertarik kepada Anda, dan Anda akan menjadi kaya. Tabib yang memegang visi dirinya sebagai tabib yang hebat dan sukses, dan yang bekerja menuju realisasi penuh visi itu dengan keyakinan dan tujuan, seperti yang dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, akan berhubungan begitu dekat dengan sumber kehidupan sehingga dia akan melakukannya. Menjadi sukses secara fenomenal, pasien akan datang kepadanya dalam kerumunan. Tidak ada yang memiliki kesempatan lebih besar untuk menerapkan ajaran buku ini daripada praktisi kedokteran. Tidak masalah sekolah mana yang dia ikuti, karena prinsip penyembuhan adalah umum bagi mereka semua, dan dapat dicapai oleh semua orang. Orang yang maju dalam pengobatan, yang memegang gambaran mental yang jelas tentang dirinya sebagai orang yang sukses, dan yang mematuhi hukum iman, tujuan, dan rasa syukur, akan menyembuhkan setiap kasus yang dapat disembuhkan yang dia lakukan, apapun pengobatan yang mungkin dia gunakan. Di bidang agama, dunia berseru kepada pendeta yang dapat mengajari pendengarnya ilmu sejati tentang kehidupan berkelimpahan. Dia yang menguasai perincian ilmu menjadi kaya, bersama dengan ilmu-ilmu yang bersekutu tentang menjadi baik, menjadi hebat, dan memenangkan cinta, dan yang mengajarkan perincian ini dari mimbar, tidak akan pernah kekurangan sebuah sidang. Inilah Injil yang dibutuhkan. Dunia itu akan menambah kehidupan, dan manusia akan mendengarnya dengan senang hati, dan akan memberikan dukungan liberal kepada orang yang membawanya kepada mereka. Apa yang sekarang dibutuhkan adalah demonstrasi ilmu kehidupan dari mimbar. Kami menginginkan pengkhotbah yang tidak hanya dapat memberitahu kami caranya, tetapi juga yang secara pribadi akan menunjukkan caranya kepada kami. Kita membutuhkan pengkhotbah yang akan menjadi kaya, sehat, agung, dan terkasih, untuk mengajari kita bagaimana mencapai hal-hal ini, dan ketika dia datang, dia akan menemukan banyak pengikut yang setia. Hal yang sama berlaku bagi guru yang dapat menginspirasi anak-anak dengan keyakinan dan tujuan hidup yang maju. Dia tidak akan pernah kehilangan pekerjaan, dan setiap guru yang memiliki keyakinan dan tujuan ini dapat memberikannya kepada murid-muridnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk memberikannya kepada mereka jika itu adalah bagian dari kehidupan dan praktiknya sendiri. Apa yang benar dari guru, pengkhotbah, dan dokter adalah benar dari pengacara, dokter gigi, agen real estate, agen asuransi, dari semua orang. Gabungan tindakan mental dan pribadi yang telah saya gambarkan adalah sempurna. Itu tidak bisa gagal. Setiap pria dan wanita yang mengikuti petunjuk ini dengan mantap, tekun, dan sesuai dengan suratnya, akan menjadi kaya. Hukum peningkatan kehidupan secara matematis pasti dalam pengoperasiannya seperti hukum gravitasi. Menjadi kaya adalah ilmu pasti. Pencari nafkah akan menganggap ini benar untuk kasusnya seperti kasus lainnya yang disebutkan. Jangan merasa bahwa Anda tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kaya karena Anda bekerja di tempat yang tidak ada peluang nyata untuk maju, di mana upahnya kecil dan biaya hidupnya tinggi. Bentuklah visi mental Anda yang jelas tentang apa yang Anda inginkan,
dan mulailah bertindak dengan keyakinan dan tujuan. Lakukan semua pekerjaan yang dapat Anda lakukan setiap hari, dan lakukan setiap pekerjaan dengan cara yang sangat sukses. Masukkan kekuatan kesuksesan dan tujuan untuk menjadi kaya ke dalam semua yang Anda lakukan. Bab 16, Pernyataan, Observasi dan Kesimpulan. Banyak orang akan mencemooh gagasan bahwa ada ilmu pasti untuk menjadi kaya, memegang kesan bahwa pasokan kekayaan terbatas. Mereka akan bersikeras bahwa lembaga sosial dan pemerintahan harus diubah bahkan sebelum sejumlah besar orang dapat memperoleh kompetensi. Tapi ini tidak benar. Memang benar bahwa pemerintah yang ada membuat massa tetap dalam kemiskinan. Tetapi ini karena massa tidak berpikir dan bertindak dengan cara tertentu. Jika massa mulai bergerak maju seperti yang disarankan dalam buku ini, baik pemerintah maupun sistem industri tidak dapat memeriksanya. Semua sistem harus dimodifikasi untuk mengakomodasi gerakan maju. Jika orang-orang memiliki pikiran yang maju, memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menjadi kaya, dan bergerak maju dengan tujuan tetap untuk menjadi kaya, tidak ada yang dapat membuat mereka tetap dalam kemiskinan. Individu dapat memasuki jalan tertentu kapan saja, dan di bawah pemerintahan manapun, dan membuat diri mereka kaya. Dan ketika sejumlah besar individu melakukannya di bawah pemerintahan manapun, mereka akan menyebabkan sistem dimodifikasi sedemikian rupa sehingga membuka jalan bagi orang lain. Semakin banyak pria yang menjadi kaya di bidang persaingan, semakin buruk bagi orang lain. Semakin banyak yang menjadi kaya di bidang kreatif, semakin baik bagi orang lain. Penyelamatan ekonomi massa hanya dapat dicapai dengan membuat banyak orang mempraktikkan metode ilmiah yang ditetapkan dalam buku ini, dan menjadi kaya. Ini akan menunjukkan jalan kepada orang lain, dan menginspirasi mereka dengan keinginan untuk kehidupan nyata, dengan keyakinan bahwa itu dapat dicapai, dan dengan tujuan untuk mencapainya. Namun, untuk saat ini, cukup mengetahui bahwa baik pemerintah tempat Anda tinggal maupun sistem industri yang kapitalistik atau kompetitif tidak dapat mencegah Anda menjadi kaya. Ketika Anda memasuki bidang pemikiran kreatif, Anda akan naik di atas semua hal ini dan menjadi warga negara kerajaan lain. Tetapi ingatlah bahwa pikiran Anda harus dipegang pada bidang kreatif. Anda tidak akan pernah dikhianati untuk menganggap persediaan sebagai terbatas, atau bertindak berdasarkan tingkat moral persaingan. Kapanpun Anda jatuh ke dalam cara berpikir lama, perbaiki diri Anda secara instan karena ketika Anda berada dalam pikiran yang kompetitif, Anda telah kehilangan kerjasama pikiran secara keseluruhan. Jangan menghabiskan waktu untuk merencanakan bagaimana Anda akan menghadapi kemungkinan keadaan darurat di masa depan, kecuali karena kebijakan yang diperlukan dapat memengaruhi tindakan Anda hari ini. Anda prihatin dengan melakukan pekerjaan hari ini dengan cara yang sangat berhasil, dan bukan dengan keadaan darurat yang mungkin muncul besok. Anda dapat memperhatikan mereka saat mereka datang. Jangan menyibukkan diri dengan pertanyaan tentang bagaimana Anda akan mengatasi hambatan yang mungkin membayangi cakrawala bisnis Anda, kecuali jika Anda dapat melihat dengan jelas bahwa arah Anda harus diubah hari ini untuk menghindarinya. Tidak peduli seberapa besar penghalang yang mungkin muncul di kejauhan, Anda akan menemukan bahwa jika Anda melanjutkan dengan cara tertentu, penghalang itu akan menghilang saat Anda mendekatinya, atau bahwa jalan di atas, melalui, atau di sekitarnya akan muncul. Tidak ada kombinasi keadaan yang mungkin dapat mengalahkan seorang pria atau wanita yang terus menjadi kaya menurut garis ilmiah yang ketat. Tidak ada pria atau wanita yang mematuhi hukum dapat gagal menjadi kaya. Lebih dari satu orang dapat mengalihkan dua dengan dua dan gagal mendapatkan 4. Jangan terlalu memikirkan kemungkinan bencana, rintangan, kepanikan, atau kombinasi keadaan yang tidak menguntungkan. Ini adalah waktu yang cukup untuk menghadapi hal-hal seperti itu ketika mereka muncul di hadapan Anda saat ini, dan Anda akan menemukan bahwa setiap kesulitan disertai dengan sarana untuk mengatasinya. Jaga ucapanmu, jangan pernah berbicara tentang diri Anda, urusan Anda, atau hal lain dengan cara yang mengecilkan hati atau mengecilkan hati. Jangan pernah mengakui kemungkinan kegagalan, atau berbicara dengan cara yang menyimpulkan kegagalan sebagai kemungkinan. Jangan pernah berbicara tentang masa-masa sulit, atau tentang kondisi bisnis yang meragukan. Masa-masa mungkin sulit dan bisnis diragukan bagi mereka yang berada di bidang persaingan, tetapi itu tidak akan pernah terjadi bagi Anda. Anda dapat menciptakan apa yang Anda inginkan, dan Anda berada di atas rasa takut. Bab 17. Kesimpulan. Ada hal-hal berpikir dari mana segala sesuatu dibuat, dan dalam keadaan aslinya, menembus, dan mengisi ruang-ruang alam semesta. Sebuah pikiran dalam substansi ini menghasilkan hal yang dicitrakan oleh pikiran tersebut.
Manusia dapat membentuk berbagai hal dalam pemikirannya, dan dengan memaksakan pemikirannya pada substansi yang tidak berbentuk dapat menyebabkan hal yang dia pikirkan akan tercipta. Untuk melakukan ini, manusia harus beralih dari pikiran kompetitif ke pikiran kreatif, kalau tidak, dia tidak bisa selaras dengan kecerdasan tanpa bentuk, yang selalu kreatif dan tidak pernah bersaing dalam semangat. Manusia dapat menjadi selaras sepenuhnya dengan substansi tak berbentuk dengan menghiburkan rasa syukur yang hidup dan tulus atas berkat-berkat yang dianugerahkan kepadanya. Syukur menyatukan pikiran manusia dengan kecerdasan substansi, sehingga pikiran manusia diterima oleh yang tak berbentuk. Manusia dapat tetap berada di alam kreatif hanya dengan menyatukan dirinya dengan kecerdasan tanpa bentuk melalui rasa syukur yang mendalam dan terus-menerus. Manusia harus membentuk gambaran mental yang jelas dan pasti tentang hal-hal yang ingin dia miliki, lakukan, atau menjadi, dan dia harus memegang gambaran mental ini dalam pikirannya, sambil sangat berterima kasih kepada Yang Maha Tinggi bahwa semua keinginannya dikabulkan kepadanya. Orang yang ingin menjadi kaya harus menghabiskan waktu luangnya untuk merenungkan visinya, dan dengan sungguh-sungguh bersyukur bahwa kenyataan itu diberikan kepadanya. Terlalu banyak tekanan tidak dapat diletakkan pada pentingnya perenungan yang sering terhadap citra mental, ditambah dengan keyakinan yang teguh dan rasa syukur yang tulus. Terima kasih.